Apa sih yang bakal terjadi kalau misalkan gue menjadi yang terhebat di suatu bidang? Apakah gue bakal bisa bermanfaat bagi umat manusia? Apakah gue bakal bisa disukai oleh banyak orang? Dan yang paling penting, apakah gue bisa siap menerima konsekuensi dari menjadi yang terbaik? Karena sebagai manusia, pasti kita memiliki keinginan untuk menjadi yang terbaik. Namun, apa sih yang bakal terjadi kalau misalkan kita menjadi yang terbaik dalam aspek fisik? Menjadi seseorang yang tidak terkalahkan, yang saking kuatnya tidak ada yang mampu sedikit pun untuk menandingi kita. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa melihat kepada karakter terkuat di Jujutsu Kaisen sejauh ini. Iya, karakter itu adalah Sukuna. Dari awal timeline Jujutsu Kaisen hingga kondisi terkini di chapter terbaru manganya, Sukuna selalu digambarkan sebagai yang terkuat. Saking kuatnya, ia mau menunggu sangat lama untuk kembali hidup dengan menanamkan jiwanya ke dalam benda kutukan, yaitu jari-jarinya. Pada era emas Jujutsu Kaisen pun, Sukuna adalah orang yang paling ditakuti dan paling diwaspadai oleh semua orang pada saat itu. Sampai ia mendapatkan julukan sorcerer terkuat sepanjang masa. Tidak hanya itu, ia juga mendapatkan julukan King of Curses, di mana hal ini merupakan hal yang sangat ironis. Sukuna adalah seorang manusia, namun julukan tersebut beranggapan bahwa Sukuna bukanlah lagi manusia. Karena seharusnya julukan itu diberikan kepada suatu kutukan yang banyak orang takuti. Tapi karena Sukuna lah orang yang paling ditakuti pada era emas itu, Sukuna lah menjadi orang yang pertama mendapatkan julukan tersebut. Dari penjelasan gua tadi, muncul lagi sebuah pertanyaan. Apa sih konsekuensi menjadi raja kutukan ini? Gak mungkin kan kalau sebuah tindakan yang kita lakukan berjalan mulus begitu saja tanpa konsekuensi? Untungnya, di beberapa chapter terbaru dari Jujutsu Kaisen, kita diberi jawaban itu. Salah satu konsekuensi dari julukan itu adalah kesepian. Lucu bukan? Dari sebuah sosok yang digambarkan sangat kuat ini memiliki julukan yang terkuat, ada aja sifat yang tidak bisa ia penuhi. Saking kesepiannya Sukuna, ia sudah tidak dianggap lagi sebagai manusia. Ia dianggap sebagai kutukan dan bencana. Bencana alam yang memusnahkan banyak manusia di hadapannya. Sukuna juga percaya bahwa ia tidak lagi memerlukan yang namanya cinta, karena ia pasti akan dicintai karena ialah yang terkuat dan bukan sebaliknya. Sukuna juga yakin kalau cinta itu adalah sesuatu hal yang tidak berguna, karena percaya bahwa semuanya sudah ia bisa lakukan sendiri. Kepercayaan Sukuna tadi juga berkebalikan dengan karakter Gojo Satoru, di mana Sukuna diakui oleh banyak orang kalau dialah yang terkuat, sehingga Sukuna tidak perlu lagi validasi dari siapapun. Sedangkan Gojo masih perlu validasi tersebut. Dengan salah satunya, ia menyebut dirinya lah yang terkuat. Jadi, itulah salah satu konsekuensi menjadi yang terhebat. Menjadi yang terhebat di berbagai generasi akan memiliki konsekuensi yang tidak bisa diprediksi. Pada akhirnya, Sukuna juga manusia. Mau sekuat apapun di Jujutsu Kaisen ia pasti memiliki kekurangan. Meskipun menurut gua, menjadi yang terhebat dari yang terhebat merupakan suatu hal yang mungkin untuk dicapai. Namun gua rasa semakin kita mencoba untuk menjadi sempurna, semakin kita menjauh dari kata sempurna itu. Secara pribadi, gua sendiri merasa kalau lebih baik kita mengimprove diri kita secara perlahan dan menikmati prosesnya. Karena kita adalah manusia yang tidak mungkin terlepas dari ketidaksempurnaan. Meskipun salah satu ketidaksempurnaan itu adalah mengejar kesempurnaan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast yang singkat ini. Subscribe kalau kalian suka dengan tipe konten seperti ini. Semoga bermanfaat. Ciao.